Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Isah Kurniasari dengan nomor NPM 20220 dari kelas 5G. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai menganalisis model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di SD yang berfokus pada model pembelajaran saintifik, PJBL, dan Deep Learning. Oke, kalian pasti udah gak sabar lagi kan untuk mengetahuinya. Yaudah, kita langsung aja ke materinya ya. Konteks pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman siswa tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya. IPS tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis sosial dan pemikiran kritis. IPS sebagai ilmu sosial, yakni mengembangkan kemampuan analisis sosial siswa. Pada kurikulum 2013, yakni mengintegrasikan IPS secara tematik dan menekankan pembelajaran yang aktif dan saintifik. Tujuan utamanya yaitu membentuk siswa yang kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran saintifik dalam IPS. Model pembelajaran saintifik mendorong siswa untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan proses ilmiah. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengamati fenomena atau objek sosial. 2. Menanya. Siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. 3. Mencoba. Siswa melakukan eksperimen atau simulasi sederhana. 4. Mengelola. Siswa menganalisis data dan informasi yang diperoleh. 5. Menyajikan. Siswa mempresentasikan temuan atau kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan dan mencipta. Siswa menarik kesimpulan dan menciptakan gagasan baru. Analisis strategi dan teknik pada model saintifik. Model saintifik yang efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep melalui pembelajaran yang berbasis penemuan. Strategi utama. Yang pertama ada inquiry-based learning yang mendorong rasa ingin tahu siswa. Yang kedua ada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yakni mengaktifkan peran siswa dalam menemukan pengetahuan. Yang selanjutnya ada teknik implementasi. Yang pertama ada observasi langsung, seperti mengamati aktivitas petani, pasar, atau lingkungan. Nah, selanjutnya ada diskusi kelompok, berbagi temuan dan gagasan. Selanjutnya ada eksperimen sederhana, yakni memahami konsep melalui tindakan. Dan terakhir yaitu ada presentasi hasil melatih kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di IPS SD. PJBL melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan, memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan pada abad ke-21, seperti membentuk kelompok, evaluasi, presentasi, merencanakan proyek, investigasi, dan pelaporan. Pendekatan dan teknik dalam PJBL. PJBL menumbuhkan motivasi belajar, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman praktis. Pendekatan kolaboratif mendorong kerjasama tim dan saling belajar. Pendekatan kontekstual menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan reflektifnya mendorong siswa untuk merefleksikan proses dan hasil proyek. Teknik ini berisi diskusi kelompok, pengumpulan data lapangan, pembuatan produk akhir, dan presentasi multimedia. Selanjutnya ada Deep Learning dalam pembelajaran IPS. Deep Learning dalam IPS berfokus pada pemahaman konsep secara mendalam dan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks nyata. Deep Learning menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan penerapan dalam konteks nyata. Fokusnya pada pengembangan kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotorik secara terpadu. Contoh, analisis isu sosial kontemporer dengan pendekatan multidisipliner dan refleksi kritis seperti masalah lingkungan, kemiskinan, atau keberagaman budaya. Selanjutnya ada strategi dan metode Deep Learning di IPS SD. Pendekatan Deep Learning memanfaatkan berbagai strategi dan metode interaktif untuk memicu pemikiran tingkat tinggi siswa.
Yang pertama ada strategi problem-based learning, mengajukan masalah nyata untuk dipecahkan siswa. 2. Ada strategi refleksi kritis, yang mana mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi pemahaman mereka. Yang ketiga ada metode studi kasus, menganalisis situasi atau peristiwa sosial secara mendalam. Yang keempat ada metode diskusi kritis, yang membahas isu-isu kompleks dari berbagai perspektif. Yang terakhir yaitu teknik penugasan analisis sosial, yakni memberikan tugas proyek yang melibatkan analisis isu sosial. Selanjutnya ada perbandingan dan sinergi ketiga model tersebut. Setiap model memiliki karakteristik yang unik, namun saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran IPS yang holistik. Fokus utama saintifik yaitu berfokus pada proses ilmiah dan observasi, PCBL berfokus pada proyek nyata dan kolaborasi, dan deep learning berfokus pada pemahaman mendalam dan refleksi. Metode utamanya pada saintifik yaitu observasi dan eksperimen, PCBL berfokus pada investigasi presentasi, dan deep learning pada studi kasus dan diskusi. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan siswa. Saintifik yaitu lebih aktif dan eksploratif, PCBL lebih kolaboratif dan kreatif, deep learning lebih kritis dan analitis. Selanjutnya ada hasil pembelajaran. Saintifik lebih ke pengetahuan dan keterampilan proses, sedangkan PCBL lebih ke produk nyata dan soft skills, dan deep learning lebih ke pemahaman konseptual dan sikap. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pengintegrasian model saintifik, PCBL, dan deep learning akan mengoptimalkan potensi siswa dalam pembelajaran IPS di SD, membentuk generasi yang cerdas dan berdaya saing. Rekomendasi utamanya yaitu guru perlu menguasai strategi dan teknik yang sesuai, implementasi berdasarkan kurikulum 2013, dan terakhir yaitu dukungan pelatihan guru dan sumber belajar yang memadai. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.